Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fuad, NPM 1975-10462, mata kuliah Organized Crime yang diampu oleh Rikin Farizal Esos M-Krim. Saya akan menjelaskan chapter 9, Conclusion. Pekerjaan sebagai analis telah diakui sebagai pekerjaan profesional dan sangat penting bagi banyak organisasi penegakan hukum. Asosiasi internasional pekerjaan profesional seperti International Association of Crime Analysts atau IACA dan International Association of Law Enforcement Intelligence Analysts atau IALEIA telah membuat langkah besar dalam dekade yang sebelumnya di bidang pelatihan dan berbagai praktik. Tetapi satu komponen, sertifikasi nasional masih menghindari asosiasi. Namun sertifikasi akan segera tiba dan akan menstandarkan praktik analis di seluruh dunia. Akses informasi adalah area analitis lain yang telah ditangani oleh beberapa lembaga. Analis harus diberikan akses ke semua informasi kasus terkait. Jika analis dibatasi, kualitas dan jenis intelijen yang diperoleh akan menjadi berkurang. Era terorisme modern memiliki masa lalu yang relatif singkat, namun menghancurkan. Pemerintah federal telah mengambil inisiatif terhadap terorisme setidaknya sejak 1972. Pada tahun 1985, Presiden Ronald Reagan memberikan pidato tentang terorisme di Chicago. Dia mencatat bahwa jika tidak ada reaksi terhadap terorisme, itu akan menyebar seperti kanker. Selama periode yang sama, FBI dan CIA menciptakan pusat anti-terorisme canggih berteknologi tinggi dengan fokus pada intelijen yang meyakinkan. Pemerintah federal telah mendirikan banyak pusat intelijen di seluruh Amerika Serikat sejak tahun 1985. Teknologi merupakan salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut. Namun, agar teknologi menjadi efektif, harus ada seperangkat standar nasional yang harus diikuti oleh masing-masing lembaga. Lembaga penegak hukum akan terus membeli manajemen, catatan, dan sistem CAD, serta mengembangkan basis data berpemilik yang dirancang agar sesuai dengan kebutuhan dan anggaran mereka. Tetapi dengan standar nasional, pembagian intelijen dan data akan sangat ditingkatkan. Salah satu metode untuk menangani informasi dan berbagi intelijen secara efektif adalah dengan menyederhanakan proses dan menggabungkan sumber daya menjadi one-stop shop. Reorganisasi lembaga pemerintah federal di bawah Departemen Keamanan Dalam Negeri mungkin merupakan langkah pertama untuk mencapai hal ini. Salah satu cara untuk mencapai one-stop shop adalah dengan mendirikan clearing house keamanan dalam negeri nasional. Dengan mendirikan clearing house keamanan dalam negeri nasional, badan-badan di seluruh negeri akan dapat menstandarkan praktik, mempercepat proses intelijen, dan mengandalkan satu sumber daripada menyampaikan informasi melalui berbagai lembaga lokal, seperti kabupaten, lembaga negara bagian, dan federal atau individu. Fokus publik masih pada intelijen dan berbagi informasi yang sangat baik, tetapi sedikit yang telah dilakukan untuk meningkatkan kemampuan penegakan hukum rutin di bidang ini. Hanya gerakan proaktif dari mereka yang bertanggung jawab, dipersenjatai dengan intelijen berkualitas yang dapat membantu mengendalikan kemungkinan kejadian di masa depan. Mesin intelijen AS diarahkan terutama pada ancaman dari serangan asing. Disinilah peran penegakan hukum, agen federal dan militer tidak dapat berada di mana saja, tetapi dengan seluruh komunitas penegak hukum bekerja sama untuk tujuan bersama, upaya dan kekuatan gabungan akan dapat mencegah tindakan organisasi teroris. Agar penegak hukum membantu dalam perang melawan terorisme, ia harus memiliki pemahaman tentang misi yang diberikan. Memperluas cakrawala melalui media. Untuk membantu memahami apa yang telah terjadi dan menempatkan wawasan, analis dan penyelidik harus memperluas cakrawala mereka. Salah satu caranya adalah dengan meninjau berbagai sumber berita di luar negaranya masing-masing. Bagian dari perilaku antisipating adalah kemampuan untuk mengidentifikasi realitas dan kebenaran yang mungkin yang disembunyikan, sengaja atau tidak sengaja dipublikasikan. Setiap penyelidik yang telah menghabiskan waktu untuk menyempurnakan wawancara dan integrasi
akan memberitahu Anda bahwa cukup sering ada kebenaran dalam kebohongan apapun. Berikut beberapa website yang memberikan informasi yang mungkin tidak dipublikasikan di media lain dan membantu meningkatkan kesadaran penegakan hukum. Seperti Ummah News, Islamic Online, Islamic Broadcasting Network, Muslim and Arabic News Views, Middle East News, Muslaman, Palestine Info Center, dan Palestine Monitor, dan masih banyak lagi. Insiden dan peristiwa terkait teroris atau lainnya tidak terjadi dalam ruang hampa, jejak, dan indikator ditinggalkan oleh orang dan objek. Dengan penggunaan basis data bersama dengan pengumpulan informasi dan intelijen yang sedang berlangsung, kelompok teroris dapat ditemukan, dinilai, dilacak, dan aktivitas masa depan mereka diprediksi. Mencari dan membangun insiden dan peristiwa terkait teroris atau lainnya tidak terjadi dalam ruang hampa, jejak dan indikator ditinggalkan oleh beberapa objek. Dengan penggunaan basis data bersama dengan pengumpulan informasi dan intelijen yang sedang berlangsung, kelompok teroris dapat ditemukan, dinilai, dilacak, dan aktivitas masa depan mereka diprediksi. Mencari dan membangun teka-teki dengan variabel Scrum dapat membantu menemukan jejak terkait teroris. Anda harus berani dan menemukan variabel pra-insiden daripada menganalisis kejadian masa lalu. Siapapun dapat menganalisis setelah fakta. Keberhasilan dan kemenangan dalam perang melawan terorisme akan dicapai dengan bekerja sama, dan analisis serta intelijen kemungkinan besar juga akan ada di sana. Sekian yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.